Di dalam Al-Quran juga seperti itu. Walaupun hafalan kita lemah, walaupun kemampuan kita nggak seberapa, buktikan cintamu dengan usahamu. Tapi kita terus membaca dan berjuang bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, bawa kertas lama ini berarti. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwani a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Kaifa halukum? Nah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini ya sebenarnya termasuk singkat kalau disebut sebagai penyampaian nasihat ya. Tapi insya Allah waktu yang ada ini kita gunakan sebagai semaksimal mungkin ya. Silahkan diambil apa yang menurut antum bermanfaat buat hidup antum, dan tinggalkan apa yang tidak bermanfaat buat hidup antum ya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama di ma'had ini, Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk bisa duduk di salah satu majelis ilmu yang bertempat di ma'had ini. Ini adalah karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Apa jadinya kita di umur kita yang muda kalau kita tidak mengenal ilmu agama? Apa jadinya kita? Bisa jadi di antara kita ada yang naudzubillah terperangkap dengan syahwat atau fitnah wanita, kemudian berpacaran, dan naudzubillah diakhiri dengan zina atau yang lainnya. Ya, kemarin disebutkan sama Ustaz Abdullah, balapan, kemudian tawuran dan lain-lain. Alhamdulillah Allah memilih kita untuk belajar ilmu agama. Dan belajar ilmu agama pun masih ada yang dipilih oleh Allah sebagai istilahnya tim khusus, manusia khusus untuk menghafal Al-Quran Al-Karim ya. Kalau kita lihat di dunia ini berapa manusia yang ada, berapa yang beragama Islam. Dari yang beragama Islam, berapa yang Allah kasih hidayah untuk mau menuntut ilmu agama, mau duduk di pondok pesantren. Dari yang duduk di pesantren, berapa yang Allah pilih untuk menghafal Al-Quran. Dan menghafal Al-Quran adalah nikmat yang besar. Sesuatu itu akan mulia jika berhubungan dengan Al-Quran. Mekah dulunya adalah tempat yang tandus, panas dan lain-lain, tapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan hingga hari ini. Hingga hari ini manusia banyak sekali berbondong-bondong mengeluarkan puluhan juta, ratusan juta untuk pergi ke Mekah. Dan sampai sana apakah manusia itu dibayar, dikembalikan uangnya? Enggak. Tapi dengan ikhlasnya mereka berbondong-bondong pergi ke sana. Itu karena apa? Karena Mekah diturunkan padanya Al-Quran. Nabi Muhammad, seorang anak yatim, penggembala kambing, Allah muliakan dengan Al-Quran, maka menjadi sebaik-baik Nabi dan sebaik-baik Rasul. Dan otak-otak antum juga jika kita gunakan untuk bersama Al-Quran, maka insya Allah akan memuliakan kita semua. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah pengen kebaikan untuk orang ini, maka Allah akan memudahkannya untuk memahami ilmu agama. Salah satunya Allah memilih kita untuk masuk ke pesantren ini, yang mana di dalam pesantren ini adalah kebaikan semua isinya. Belajarnya antum itu adalah kebaikan, ngajinya antum adalah kebaikan, sholatnya antum adalah kebaikan, istirahatnya antum, tidurnya antum itu adalah kebaikan, makannya antum adalah kebaikan, mandinya antum adalah kebaikan,
bahkan sedihnya antum adalah kebaikan. Semuanya berisi pahala jika kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita ikhlaskan datang ke pondok ini untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sakitnya antum pun di ma'had ini itu juga bernilai pahala. Gugurnya antum di dalam menuntut ilmu itu juga berpahala. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji." Barang siapa yang keluar, kata Allah, untuk menuntut ilmu agama, maka status orang ini adalah orang yang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang. Masya Allah. Kita berangkat dari rumah kita dengan rasa malas, dengan rasa semangat, ada sedih juga berpisah dengan orang tua, sampai kita pulang lagi. Itu bernilai jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kalau kita kenapa-napa di dalam menuntut ilmu, maka syahadah, mati syahid yang akan kita peroleh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatkan masuknya antum ke kelas itu hanya untuk mempelajari ilmu agama. Dan ana berpesan kepada saudara-saudara ana, antum adalah adik kelas ana. Ya, kalau Ustaz Zakaria adalah kakak kelas antum juga. Dan bagi yang belum tahu, beliau adalah ketua Ostaka, ya, pendirinya Ostaka, organisasi santri tahfidzul Quran Al-Ikhlas. Berarti bukan Ostako ya. Kalau Ostaka apa? Tahfidzul Quran Al-Ikhlas, ya kan? Al-Ikhlas ya, berarti A. Al-Ikhlas. Nah, sebagaimana anak juga kakak kelas antum, mewasiatkan kepada diri anak pribadi untuk selalu semangat di dalam belajar ilmu agama. Allah muliakan kita dengan ilmu agama sebagaimana perkataan Umar, "Innana qaumun a'azzanallahu bil Islam." Sesungguhnya kita itu adalah umat, golongan manusia yang Allah muliakan dengan ilmu agama, dengan agama Islam. Falamma btaghainal 'izzata bighairil Islam adzallanallah. Barang siapa di antara kita yang mencari kemuliaan tidak melalui jalan yang Islam, maka adzallanallah, Allah akan menghinakan kita. Ya, dan alhamdulillah Allah mudahkan kita, Allah mudahkan orang tua kita untuk mencari rezeki sehingga kita bisa duduk di tempat ini dengan nyaman, dengan tenang. Alhamdulillah, maka semangat ya. Ana selalu berpesan kepada santri-santri halakohana, jangan pernah merasa bacaannya bagus. Jangan pernah, kalau bacaan antum bagus, jangan pernah merasa bacaan antum bagus. Kalau antum bacaannya hafalannya kuat, ya, hafalannya banyak, kuat, jangan pernah merasa hafalannya lancar. Ya, itu yang semoga tertanam di dalam diri-diri setiap kita, ya, sehingga kita selalu berusaha. Dan bagi yang Allah uji dengan leletnya hafalan, susahnya hafalan, bersabar, absyir, terimalah kabar gembira. Sesungguhnya Allah ingin memuliakan antum-antum semua. Betapa banyak santri yang menghafal cukup 3 kali baca dalam satu halaman selesai hafal. Pahala dia cuma 3 kali hafal, 3 kali membaca Al-Quran. Tapi betapa banyak juga di pondok ini yang sudah membaca 20 kali satu halaman nggak hafal-hafal. Banyak mana pahalanya? Banyak yang nggak hafal-hafal. Walaupun secara zahir, secara duniawi mulia yang ngafalnya cepet, ya enggak? Tapi secara ilmu agama Allah muliakan antum dengan ya susahnya hafalan kita, ya susahnya hafalan kita di dalam menghafal Al-Quran. Allah ingin kita berlama-lama megang Al-Quran. Allah ingin berlama-lama kita berduaan dengan Al-Quran, ya. Ma'as'adal huffadhu fi azmani. Tidak ada yang paling membahagiakan kecuali para menghafal Al-Quran, ya. Fi safahatihi khairun mardud, khairun mamdud. Pada setiap halamannya terdapat kebaikan yang terbentang luas, ya. Kita semua hafal hadisnya, satu huruf dikali 10 dikali satu halaman, satu halaman dikali 30 juz. Berapa yang akan kita dapatkan dari pahala? Berapa yang orang tua kita akan panen dari hasil upaya jerih payah kita semua?
Dan itu bentuk terima kasih kita kepada orang tua kita sebelum terlambat. Dan bagi yang sudah meninggal harusnya lebih bersemangat lagi, ya, agar orang tuanya di sana diberi rasa tenang karena anaknya diselamatkan, dibimbing untuk menghafal Al-Quran. Ini adalah suatu kenikmatan yang besar. Kemudian kepada santri-santri yang diberi amanah seperti Ostaka, seperti rekan-rekan yang jadi mudapir Sapala, rekan-rekan yang diberi amanah untuk menjadi imam, ya, di masjid kita. Kemudian rekan-rekan yang berada di multimedia juga, tanamkan dalam diri kita adalah sifat amanah, ya. Sifat amanah adalah salah satu sifat seorang mukmin. Kalau antum ngaku beriman, ngaku seorang mukmin sejati, maka diantara sifatnya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yang memelihara amanah, menunaikan amanah, ya. Dan antum yang belum mendapat amanah dari ma'had juga megang amanah juga. Apa? Amanah yang Allah berikan kepada antum, mata antum, kemudian badan antum, ya, semuanya akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang ini hanya sekedar mengingatkan, insyaallah antum semuanya sudah tahu kita belajar amanah dengan apa yang ada di dalam diri kita, dengan apa yang dipercayakan oleh ustadz-ustadz kita kepada kita, ya. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin anak nasihatkan kepada diri anak pribadi dan kepada antum semua. Mungkin di lain kesempatan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita lagi untuk berkumpul di waktu dan tempat yang lebih baik, ya. Kalau sebagaimana yang antum ketahui, ana sama Ustaz Zakaria insyaallah akan melanjutkan belajar di Tangerang. Maka sebagaimana kita semangat belajar, ana yakin antum juga lebih semangat daripada kita. Dan jangan pernah berhenti belajar. Walaupun kita lelet hafalannya, walaupun mungkin kita kalau memahami pelajaran itu sulit sekali pahamnya, sabar, ya, sabar. Allah ingin kebaikan untuk kita semua. Cintailah Al-Quran, karena Al-Quran yang paling setia sama antum besok di akhirat. Yauma yafirrul mar'u min akhi, abi umi antum, ibu bapak antum akan lari dari antum, akan meninggalkan antum. Nanti antum berkeluarga, punya istri, punya anak yang kalian cintai, juga mereka akan lari dari antum, kecuali Al-Quran. Quran akan datang ketika kita na'udzubillah sejengkal lagi diseburkan ke dalam api neraka. Al-Quran akan protes, ya Rabbi huwa ta'iba min ajli, ya Allah, orang ini tuh capek gara-gara aku, gara-gara membaca aku, gara-gara menghafalku, gara-gara memurojaah aku. Huwa sahira min ajli, dia begadang juga karena aku, ya Allah. Huwa ta'iba min ajli, huwa hazina min ajli, ya Allah, dia juga galau, sedih, berpisah dengan orang tua mungkin karena sebabku. Ya Rabbi syafi'hu, ya Allah, tolonglah dia. Fayashfa'ullah, maka Allah akan menyelamatkannya, menyelamatkan kita semua dari api neraka. Jika ada santri yang suka sama Sapala, walaupun dia lemah, tapi kalau ada Sapala gimana? Semangat gak? Semangat. Santri yang suka sama taekwondo, walaupun gerakannya nggak bagus, walaupun dia kalau sparring kalah terus, walaupun fisiknya jelek, tapi kalau taekwondo ikut nggak? Ikut terus dan senang. Demi Allah, saya Jundul Islam Ibnu Muslihin beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya penduduk surga adalah orang yang paling peduli terhadap saudaranya yang ada di neraka. Jadi nanti ketika penduduk surga itu berhasil melewati sirat, sebelum dimasukkan ke surga,
mereka akan mencari mana sahabatnya, mana temannya yang dulu di dunia bersama. Maka melalui kesempatan ini, jikalau ini pertemuan terakhir kita di dunia, Ana berpesan kepada antum yang pernah berjabat tangan dengan Ana, yang pernah bertegur sapa dengan Ana, yang pernah duduk bareng di majelis sama Ana, kalau antum tidak menemukan Ana di surga, Ana minta antum berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan Ana dari api neraka. Kalau nanti naudzubillah antum masuk surga, di pintu surga antum tidak mendapati Ana, Ana meminta antum untuk bersaksi bahwa Ana pernah bersama antum, Ana pernah sholat bareng antum. Berdoalah kepada Allah, tolonglah hambamu Junil Islam yang saat ini ada di api neraka, tolonglah dia, masukkan dia ke dalam surgamu ya Allah.